Silakan Bu Ya, Rima, 1 sampai 25. ya. Matius 24 ayat 1 sampai dengan 25. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.
Ya, Pak Edi atau oh ya, oke. Naomi silakan. Pak Edi ada, Bu. Oh, ada Pak Edi. Pak Edi Supriyono ya. Iya, Bu Ana. Ya, silakan Pak Edi. Selanjutnya 29 ya, Bu ya. 26. Bentar, Bu. 26 ya, Bu Ana ya. Iya, Pak. Benar. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaannya, kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Bila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada waktu hari di mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah itu tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan yang bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan datang mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk,
maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Edi, Bu Rima. Saudara, ya ini ada kita juga dari Anita, God bless you Anita. Gayus, SC2, Bagus Lim, dan Yeni, ya dari Kanada, God bless you. Saudara, hari ini kita baca tentang rapture, tentang kedatangan Yesus kedua kali. Ya, nanti sambil tanya jawab ya. Sebab kalau nggak tanya jawab nanti nggak banyak. Mungkin yang saya terangkan Anda sudah mengalami dengar bolak-balik. Jadi alangkah baiknya kalau sambil tanya jawab. Jadi nanti Anda resen, tapi ini hanya tentang rapture ya. Ini hanya tanya jawab tentang kedatangan Yesus kedua atau rapture atau para ausia. Nggak boleh melebar kemana-mana. Ya, kalau yang melebar kemana-mana, maaf, saya langsung bilang, oh, ini pertanyaannya nggak di sini. Jadi sekarang, mulai sekarang, jam ini ya, Anda tanya jawab dengan saya hanya tentang kedatangan Yesus kedua, atau yang namanya rapture, atau yang namanya teori konspirasi, dan pokoknya tentang kedatangan tentang akhir zaman. Tapi kalau tanya surga neraka, saya nggak jawab. Nanti ya, karena kita tanya tentang ketika kita masih di dunia ini, ya nggak ada cerita surga neraka, apa segala macam, nanti apa yang terjadi, nggak ada nanti ya. Tapi saya akan cerita tentang kiamat, ya. Itu ya, saudara ya. Jadi kita janjian dulu nih ya. Nanti jangan tersinggung kalau saya stop ya. Supaya fokus. Kita kalau belajar harus fokus. Kalau nggak fokus, nanti Anda nggak dapat apa-apa. Semuanya mau diborong semua ya. Nah, nggak dapat apa-apa. Kayak orang Islam itu kan kalau nanya semuanya borongan, tapi kita lagi jelasin, dia nggak ngerti tuh yang kita jelasin apa tuh. Ya, kita sudah jelasin, dia nggak dengerin. Masih nanya hal yang sama 3 kali lagi nanyanya. Kan kelewatan ini, memang congek ini orang Islam ini kan. Masih nanya 3 kali lagi, pertanyaan yang sama, diulangin lagi. Oh, tadi saya jelasin, kamu nggak ngerti ya? Saya bilang, kamu nggak dengar ya dengan penjelasan segampang itu. Itulah sebabnya saya kalau ngomong sama orang Islam pakai bahasa tukang beca, saudara. Kenapa? Supaya mereka ngerti. Ya, kalau nggak mereka nggak akan dengar. Ya, oke. Ini judulnya adalah ya rapture, konspirasi, microchip, Islam, awas kamu ditipu iblis. Tadi Matius 24, ya Anda cerita, Matius 24 itu lagi cerita apa saudara? Ya ini selalu saya ingatkan di kelas-kelas ya. Selalu cerita satu, bait suci diruntuhkan. Bait suci yang kedua ya, diruntuhkan. Apakah ada bait suci ketiga? Saya ragu saudara. Saya tidak yakin akan ada bait suci ketiga. Walaupun bisa, tapi saya tidak bilang tidak ya, tapi kemungkinan karena sudah 2 kali, masa mau yang ketiga? Ya, masa mau yang ketiga? Tetapi bisa jadi di dalam puncak kejayaan Israel, karena bait suci adalah puncak kejayaan Israel. Makanya dalam khilafah terakhir, buku khilafah terakhir, saya masih menuliskan ada pembangunan bait suci. Ya, bisa terjadi. Ya, dan nggak akan ribut. Tidak akan ribut. Mengapa tidak akan ribut? Karena bait suci itu nggak ada kaitannya dengan Al-Aqsa. Membangun bait suci itu tidak perlu meruntuhkan Al-Aqsa. Ya, karena apa? Dulu sudah pernah saya terangkan, bait suci itu ada di Dome of the Rock. Kubah kuning itu loh, kubah emas. Al-Aqsa itu yang kubahnya hitam. Al-Aqsa itu ada di halaman luar bait suci. Ya, jadi nggak ada hubungannya ya intinya ya. Intinya nggak ada hubungannya. 2, tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan Yesus. Kedua kali ya. 3, tentang kiamat saudara, akhir zaman. Tentang kiamat. Kiamat atau apa saudara? Langit bumi yang baru. Ya. Matius 24 cerita 3 hal ini. Ya. Bait suci yang kedua sudah terjadi keruntuhan yang ini. Yaitu tahun 70.
Kamu lihat ya, tidak ada batu di atas batu. Semuanya akan diruntuhkan semua, kata Yesus tadi ya. Tahun 70, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan bait suci itu karena di dalamnya itu, karena setiap lempengannya itu disalut dengan emas, maka dikerok satu-satu sama orang Romawi, batu yang satu dicopotin satu-satu itu saudara, batunya itu, karena dikerok emasnya. Sehingga tidak ada batu di atas batu yang lain. Kan dikerok emasnya kan. Jadi sudah selesai. Ya, apakah ini cerita bait suci yang ketiga? Saya ragu, saudara. Ya walaupun bisa, tetapi bait suci yang ketiga ini sudah nggak ada. Ketika Yohanes di dalam Wahyu disuruh, ya lihat ya, sudah Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah muridnya menunjukkan kepada bangunan bait Allah. Ya kan, bait suci yang kedua ini kan, bait suci yang dibangun oleh Ezra Nehemia. Dia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata padamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Matius 24 ditulis kurang lebih tahun 60-an, saudara. Tahun 60-an. Dalam perjanjian baru, ya, semua kitab dalam perjanjian baru, yang pertama ditulis adalah Galatia. Setelah Galatia, maka Tesalonika. Baru ada Matius, Markus, Lukas. Lalu ada Korintus, ya. Baru ada yang lain-lainnya. Terakhir Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu. Itu terakhir. Ya. Anggap ya, saudara ya. Ya, urutannya ya. Perjanjian baru, ya, yang ditulis itu pertama itu Galatia dulu. Setelah ada Galatia, baru ada Tesalonika. Lalu ada Matius, Markus, ini bersamaan ya, Lukas. Lalu baru ada Kisah Rasul. Kemudian baru ada Korintus di sini. Dan seterusnya, terakhir Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, lalu Wahyu. Yohanes 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu ini ditulis setelah bait suci diruntuhkan. Ya. Yohanes ini kan dari para rasul yang matinya paling terakhir, usianya 100 tahun. Ya, jadi para rasul tidak melihat bait suci diruntuhkan. Saya ulangi, para rasul tidak melihat bait suci diruntuhkan. Tetapi satu-satunya yang melihat kejadian bait suci diruntuhkan adalah Rasul Yohanes. Ya. Jadi waktu nulis Yohanes 1, 2, 3 Yohanes dan Wahyu itu dalam kondisi bait suci sudah diruntuhkan. Ya. Ini penting ya, saudara ya. Pak, dari mana kita tahu Matius, Markus, Lukas ini yang nulis adalah mereka itu? Tahunya dari mana? Dari Irenaeus. Irenaeus ini adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus ini adalah muridnya Yohanes. Jadi nggak panjang, sanad parawinya itu nggak panjang ya. Dia yang bilang, oh Matius yang nulis Matius, Markus yang nulis Markus, Lukas yang nulis Lukas. Kisah Rasul yang nulis adalah Lukas. Ya, lalu Yohanes yang nulis adalah Yohanes karena dia tahu mereka adalah saksi dari Yohanes. Jadi dekat sanad parawinya ya, di endorse lagi. Dari situlah kita tahu, ya. Clear ya. Jelas ya, bait suci itu sudah nubuatan bait suci dalam Matius 24. Tapi kita lihat di dalam Wahyu, ya, kenapa di dalam Wahyu disuruh tentang lihat ya, Wahyu 11. Kemudian diberikanlah padaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, ya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Loh, ada bait suci? Ya sudah tidak ada bait suci zamannya Wahyu itu, sudah nggak ada, saudara. Ini kan penglihatan,
Ya kan? Ini kan penglihatan. Di Pulau Patmos, bukan Yohanes ada di Yerusalem. Yohanes lagi di Pulau Patmos, dikasih penglihatan, lalu dalam penglihatan itu Yohanes disuruh ngukur bait suci. Ya, diukur bait suci dan mezbah, dan mereka yang mezbah, ada mezbah ya. Yang namanya mezbah, bait suci itu bukan cuma gedungnya saja, kemarin ada orang Islam ngeyel ya. Ini saya tunjukkan yang namanya bait suci. Nah, yang namanya bait suci, kita ini ya. Ini yang namanya bait suci, saudara. Ya. Ini yang namanya bait suci. Ya. Kita perjelas lagi ya. Gini. Sebentar ya, saya tunjukkan ini ya. Supaya Anda nanti bisa membayangkan yang saya maksud. Banyak ya. Nah ini ya. Nah ini ya. Ini yang namanya bait suci. Ya. Ini yang namanya bait suci, saudara. Ini halaman luar. Ini halaman dalam. Ya. Lalu orang itu ya ngeyel ya. Ini kan di halaman bait suci. Itu kan di halaman. Loh, ini yang namanya bait suci, halaman dalam dan gedungnya ini, saudara. Ruangan suci, ini kan yang tinggi ini ruangan suci. Ini dalamnya ruangan maha suci di belakangnya. Nah, nanti soalnya seperti ini nih. Ini halaman dalam. Ini ruang suci. Ini ruang maha suci. Ya. Jadi itu adalah bagian dari suci. Nah, di luar ini adalah halaman luar. Lalu orang Islam ini ngeyel ya, saudara ya. Ngeyel. Nah, orang masuk ke bait suci, berarti dia masuk ke dalam halaman dalam. Lalu dia mempersembahkan mezbah. Jadi mezbah itu ada di halaman. Ya, bersama dengan kolam pembasuhan, kolam pembaptisan itu loh. Ya, kolam pembaptisan dan mezbah itu ada di halaman dalam. Ya, ada di sini. Nah ini. Nggak kelihatan.
Udah kelihatan ininya ya. Kolam pembaptisan mezbah ada di sini, dan kolam pembaptisan ada di dalam situ ya, saudara ya. Oh, ada di dalam ini. Inilah yang namanya bait suci. Nah, lalu dalam Wahyu 11, ukurlah bait suci Allah dan mezbah yang mana tadi yang di dalam halaman dalam, itulah. Kecualikan pelataran bait suci sebelah luar. Karena apa? Bangsa lain akan menginjak-injak kota suci. Ya. Ini luar. Ini di sini dibangun Masjidil Al-Aqsa, saudara. Di bagian luar. Luar yang paling luar. Jadi di tepi halaman luar, itulah Masjidil Al-Aqsa. Nah ini ya. Ini bait suci. Ya. Lalu dari halaman luar. Sampai sini halaman luarnya. Lalu di sini dibangun di halaman luar yang paling luar, nempellah Masjidil Al-Aqsa, saudara. Itu ya. Jadi kalau Anda membangun nanti bait suci, tidak akan mengganggu ini, nggak masalah. Nggak akan masalah. Tidak akan jadi perang dunia ketiga. Nggak akan, saudara. Ya sudah saya tulis di dalam buku saya Khilafah Terakhir. Ya, tuh lihat ya. Karena Masjidil Al-Aqsa sendiri tidak dibangun oleh Muhammad. Ya Islam itu ngawur sejarahnya ya. Muhammad sholat di Masjidil Al-Aqsa. Masjidil Al-Aqsa itu baru dibangun tahun 715. Ya, paling cepat pun tahun 670 katanya. Misalnya pun ya, paling cepat, dan itu nggak mungkin, pasti 715 oleh Abdul Malik bin Marwan. Ya, Khilafah Abdul Malik bin Marwan itu. Jadi, ya bait suci itu baru ada tahun 715, Al-Aqsa itu. Bukan dibangun oleh Muhammad, saudara. Ya, jadi bukan dibangun oleh Muhammad, nggak ada. Jadi kalau diruntuhkan pun nggak masalah, diruntuhkan pun tidak masalah. Tetapi tidak akan diruntuhkan. Orang Israel tetap akan bikin bait sucinya di sini. Kalau dibikin. Lalu dimaksud oleh Wahyu 11, ya, itu adalah saat ini bahwa halaman bait suci ini diinjak-injak oleh bangsa lain, saudara. Yaitu apa? Dibangunlah Masjidil Al-Aqsa. Itulah, ya, itulah dibangun oleh Masjidil orang Islam, ya. Lalu zaman itu perang salib, ya enggak karu-karuan itu bang ya. Di halaman bagian luar ini pernah ada gereja di situ, lalu dibubarkan. Lalu ada masjid, sampai sekarang ada Masjidil Al-Aqsa ya saudara ya. Gitu ya, yang dimaksud adalah seperti itu. Jadi Anda hati-hati bahwa nanti ada pembangunan bait suci ketiga. Nanti kalau pembangunan bait suci ketiga berarti Yesus akan datang. Enggak. Bukan patokan. Bait suci ketiga itu Anda nggak usah pusing. Boleh ada, boleh nggak ada, tetapi Anda nggak usah pusing dengan bait suci ketiga. Yang pasti sekarang di situ sudah ada antikristus, yaitu ini Al-Aqsa inilah antikristus, ya. Inilah antikristus. Ingat ya, Al-Aqsa inilah adalah pembinasa keji. Kan pertama pembinasa keji, ya. Suatu ketika si Caligula menaruh patungnya di sini, saudara. Ya patungnya Caligula taruh di sini, taruh di halaman bait suci. Sehingga kalau orang sujud menyembah, dia sujud menyembah kepada patung ini, saudara. Taruh di sini ya, patungnya Caligula ini. Makanya terjadilah pemberontakan. Caligula itu di zaman setelah Tiberius ya, setelah Yesus naik ke surga, kemudian zamannya Caligula tuh berkuasa. Nah, kalau pembinasa keji berdiri di bait suci, ya kan? Kata Yesus tadi dalam Matius 24, jika pembinasa keji berdiri di bait suci, balik ke Matius 24 tadi ya. Nah, itulah Anda harus jeli kalau membaca kitab Wahyu, saudara ya, sama
Kitab Matius 24. Lihat ya, apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus, ini lagi cerita Caligula. Ya, ini lagi cerita Caligula. Tetapi Wahyu 11 ini lagi cerita Antikristus. Ya. Wahyu 11 itu lagi cerita Antikristus. Kenapa dibilang ya 42 bulan? Karena 42 bulan itu adalah 6 dikali 6 ditambah 6, saudara. Ya. Lagi ya, 6 dikali 6 kan 36, ditambah 6 sama dengan 42. Kenapa ini ditambahkan, bukan dikalikan lagi? Ya, karena kita akan melihat bilangan antikristus. Dan sebetulnya, lihat ya, aku memberi tugas kepada 2 saksi, 1260 hari. Kalau dihitung, sebenarnya sama, 1260 hari. Ya, 1260 hari itu sama dengan berapa lama, saudara? 3,5 tahun. Ya kan? 1 tahun kan 360. Ya, 360 hari dikali 3. 900 ya ditambah 180, 1080. 1080 ditambah 180, 1260, itulah 3,5 tahun. 42 bulan itu adalah 3 tahun ditambah 6 bulan, saudara. Ya. 6 kali 6 itu kan 36. Itu kan sama dengan 12 kali 3. Sama dengan 3 tahun. Ini kan setengah tahun, saudara. 3,5 tahun sama. Makanya 6 kali 6 ditambah 6. Bukan cocok logi, saudara, bukan. Ya memang begitu. 6 kali 6 kan 36. 36 itu adalah 3 tahun. Makanya ditambah 6. Ya. Tambah 6 itu artinya ditambah 6 bulan. 6 bulan dikali 6. 3 tahun ditambah 6 bulan, 3,5 tahun. Makanya disebut 42 bulan, sedangkan namanya bersaksi itu 1260 hari. Ya, 1260 hari bersaksi, 2 saksi Allah. Anggap ya, angka-angkanya ini ya. Oke, clear? Jadi bait suci kedua diruntuhkan, ya. Lalu ada kejadian bait suci, ya, yang diukur sama Yohanes dalam Wahyu 11. Jangan bingung dengan Wahyu 11. Matius 24 tadi Caligula, ya, pembinasa kecil berdiri di tempat kudus itu Caligula, ya. Ya, menjelang bait suci diruntuhkan. Maka orang yang di Peranginan harus pergi, yang di Yerusalem kemarin sudah saya terangkan ya beberapa minggu yang lalu. Ya, tetapi saudara, cerita Wahyu 11 itu lagi cerita tentang orang Islam. Ya, tentang Antikristus. 42 bulan artinya 6 dikali 6 ya ditambah 6. Ya. Itu ya. Nah, kalau bait suci kedua tadi sudah diruntuhkan dengan tanda pertama patungnya Caligula, lalu benar-benar diruntuhkan zamannya Titus. Lalu kedatangan Yesus yang kedua ini kapan? Kedatangan Yesus yang kedua ini terjadinya apabila apa? Lihat. Apabila 2 saksi Allah. Apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka. Ya, lihat. Ada 2 saksi Allah. Siapa 2 saksi Allah? Orang Kristen dengan orang Yahudi. Ya, kenapa? Mereka adalah 2 pohon zaitun dan kedua kaki dian. Ternyata ini ada di Roma 11. Pohon zaitun dan kaki dian. Ternyata ini ada di Roma 11, ada di Zakaria 4. Ya. 2 pohon zaitun dan kaki dian. Pohon zaitun
Orang Kristen adalah cangkokan. Orang Yahudi adalah zaitun asli. Ya, cangkok. Ya, zaitun dicangkokan. Jadi ternyata ini 2 pohon zaitun. Dan dua kaki tian sama-sama bersaksi. Ada di Roma 4 dan ada di Zakaria 4. Roma 11 dan di Zakaria 4. Ya. Kemudian di dalam Wahyu 13, di dalam Wahyu 12, ya nanti dikatakan naga itu, ya, naga itu akan memerangi keturunan yang menuntut hukum Allah, itu Torah, dan menuntut kesaksian Yesus, orang Kristen. Ya, ia tinggal berdiri di pantai laut, ini adalah dunia orang mati. Ya, laut ini lagi cerita dunia orang mati, saudara ya, Yam. Sama dengan Abyssos. Ini lagi cerita dunia orang mati dalam Kejadian 1 ayat 2. Ya, kegelapan menuruti samudra raya, bahasa aslinya itu Abyssos. Dunia orang mati ya, Abyssos. Lembah jurang maut, Abyssos atau Hades. Ya. Nanti kalau Anda lihat di dalam Wahyu 9, nanti ada setan, ada Apollyon atau Abaddon muncul dari Abyssos. Ya. Nah, ini ada di dalam Wahyu berapa tadi? Wahyu 9. Ya, Abyssos itu ya, Wahyu 9. Lihat ya, Wahyu 12, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Nanti kita jelaskan ya. Tapi nanti kita panjang banget ya. Kita lihat dulu Wahyu 9. Dan raja yang memerintah dari malaikat jurang maut, ini namanya Abyssos. Dari Abyssos ya. Ialah Abaddon atau Apollyon. Malaikat yang paling jahat itu ya. Abyssos atau Abaddon. Ya, ayatnya jelas ya. Saya tunjukkan, saya giring Anda terus. Jadi, kedatangan Yesus yang kedua ini kapan yang terjadi? Nah, kedatangan Yesus yang kedua bila ada 1, 2 saksi Allah. Selesai tugas. Ya, artinya selesai tugas, mereka mati. 2 saksi Allah ini mati. Dibunuh oleh antikris. Anda boleh nanya nanti ya. Lihat, Wahyu 11 ya, balik ya. Ya, 2 saksi Allah. Kan orang Kristen dengan orang Yahudi, ya. Lihat, musuhnya orang Islam siapa, saudara? Orang Kristen dengan orang Yahudi, ya. Musuhnya orang Islam itu adalah orang Kristen dengan orang Yahudi. Pernah saya tampilkan ya, coba nih saya buka lagi nih. Dalam At-Taubah 29, ya. Ya, perangilah orang tak beriman kepada Allah, dan hari akhir tidak mengharamkan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, dan tidak mengikuti agama yang hak Islam, yaitu orang-orang yang tak diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar jizyah, saudara. Ya, jadi di dalam tafsirnya ini, musuhnya orang Islam itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ya, musuhnya orang Islam. Anda lihat ya, seluruh Quran hanya 1 ayat yang membahas tentang Allahnya orang Quraisy, alat manat Usa itu ya. Hanya 1 ayat saja dalam Quran nomor buntut 53 itu, saudara ya. Tetapi seluruh Quran itu membahas Yahudi dan Nasrani. Saudara. Seluruh Al-Quran itu membahas Yahudi dan Nasrani. Ya. Dengan serampangan sekali pokoknya. Dan menempatkan mereka, ya puncaknya ini At-Taubah 29 ini.
menceritakan tentang perangilah orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka nanti ada yang lebih kejam lagi di dalam hadits ya. Ya, sesungguhnya akhir zaman tidak akan terjadi sampai seluruh orang Yahudi dibunuh sama orang Islam. Ya, nah, ini jelas ya dalam At-Taubah 29. Ya. Musuh dari Islam ya di dalam QS 29 ya. Dalam QS 9 ayat 29 At-Taubah ya adalah Yahudi dan Kristen. Ya, musuh dari orang Islam itu Yahudi dan Kristen. Jadi kita tahu antikristus ini adalah orang Islam. Ya. Dari situ saja kita sudah nanti bahas Wahyu 13 juga tentang orang Islam lagi nanti. Nah, kita buka lagi tadi Wahyu 11. Kemudian dua saksi Allah itu di apa? Dibunuh ya. Apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka. Tadi yang dari jurang maut siapa tadi? Apollyon tadi itu ya. Apollyon akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Mayat mereka terletak Sodom Gomora. Ya. Dan apa? 3 hari kemudian masuklah roh kehidupan. Sehingga mereka bangkit, tetapi bangkitnya bilang apa? Naiklah kemari. Ya. Wahyu 11 ayat 11, mereka naik ke langit diselubungi awan. Ya. Lihat, bersamaan dengan sangkakala ke-7. Ya. Bersamaan dengan sangkakala ke-7. Kita lihat di dalam 1 Korintus. Matius dulu 24 ya. Matius 24 dulu. Kedatangan Mesias. Ya, segera sudah sesaat pada masa itu, matahari menjadi gelap. Pada waktu itu tanda tampak anak manusia di langit. Ia menyuruh keluar malaikatnya meniup sangkakalanya yang dahsyat. Ya, mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ya kan? Nah, lalu lihat 1 Korintus. 1 Korintus 15. Ya. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya aku menyatakan padamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir tadi sangkakala ke-7. Sebab nafiri yang berbunyi, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Karena yang tidak dapat binasa ini harus mati. Ya, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, ini ya. Setelah sangkakala yang terakhir, orang-orang mati akan dibangkitkan, ya, yang dapat binasa akan mengenakan, dan kita semua dirubah. Ya, ini kan Wahyu 11 ayat 11 ini. Ya, Wahyu 11 itu cerita sangkakala terakhir. Tadi yang pertama kali yang sudah mati dulu, lalu ada sangkakala terakhir, lalu yang kita itu dibangkit, kita juga dirubahkan dalam sekejap mata. Sangkakala terakhir loh, setelah antikris. Jadi sangkakala terakhir itu setelah dua saksi Allah itu mati, kita ngelihat. Sangkakala ke-7 terjadi setelah dua saksi Allah. Ingat-ingat ya. Sangkakala ke-7 terjadi setelah dua saksi Allah dibunuh antikris. Sangkakala ke-7 ya terjadi setelah dua saksi Allah dibunuh antikristus. Artinya Anda semua mengalami, jangan ngarep-ngarep diangkat, jangan ngarep-ngarep rapture dulu.
Rapture itu setelah antikristus, diingat-ingat ya. Saya bolak-balik dengar gedek-gedek saya sampai ya, kamu nanti kecewa pada murtad tuh kamu nanti. Makanya dibilang nanti pada murtad, saudara, orang-orang. Dikatakan akan datang dulu murtad. Ya, akan datang dulu murtad. Ya, coba kita lihat 1 Tesalonika. Hati-hati ya, ini mitos ini ya. Ya, hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam. Ya, semuanya damai, aman, tiba-tiba tertimpa kebinasaan. Sebentar ya, ada yang lebih bagus nih. 1 Tesalonika 2 ya. Ya, sebelum hari Tuhan, sebelum hari itu, ya, akan datang sebelum hari itu harus datang dulu murtad, dinyatakan dulu manusia durhaka, yaitu lawan yang meninggikan diri tersebut atau disembah sebagai Allah. Segala lawan akan meninggikan diri ya di atas yang disebut sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Ya kan? Jangan duduk di bait Allah lalu menyatakan diri sebagai Allah. Orang-orang Islam ini, antikristus ini nanti akan menduduki situ, saudara. Akan mengambil alih seluruh area itu, lalu tadi ya, karena Al-Aqsa itu tadi kan, menyatakan diri sebagai Allah. Siapa orang Islam ini kan? Dia kan menggantikan Tuhan Yesus, menggantikan Yahudi, saudara. Orang Islam ini kan. Apakah orang Kristen menggantikan orang Yahudi? Enggak. Orang Islam ini yang akan menggantikan orang Kristen dengan orang Yahudi, lalu meninggikan diri. Ya, menganggap dirinya Allah. Ya. Murtad, kenapa orang murtad? Kalau setiap orang menjadi dingin katanya kan. Kenapa? Kecewa kalian menghadap-hadap antikristus. Anda menghadap-hadap rapture. Ya, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saja akan banyak orang murtad. Mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu. Kapan, saudara-saudara? Permulaan penderitaan ya. Kapan kedatanganmu? Katanya kan, kapan kedatanganmu? Waspadalah orang memakai nama akulah Mesias. Kamu akan dengan duduk perang. Tapi semuanya baru penderitaan. Ya, harus ada murtad dulu. Dan apa, saudara? Injil kerajaan akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Itu apa? Tadi 2 saksi Allah tadi. Wahyu 11. Ini Wahyu 11. Ya. Kenapa murtad? Nanti ada di Wahyu 6. Ya. Damai diambil. Ingat-ingat ya. Jadi nggak ada rapture sebelum antikristus, nggak ada, saudara. Nah, terus lihat. Pada waktu itu kamu lihat Mesias di sini, Mesias di situ. Kalau kamu melihat ya bilik di padang gurun, ini adalah Ka'bah di Mekah. Ya, sama dengan apa? Islam kan? Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu percaya. Kamu jangan naik haji maksudnya loh. Kamu jangan pergi ke Mekah dan kamu jangan percaya. Itulah Muhammad yang mengaku akulah Mesias. Makanya banyak mu'alaf itu yang mulai ya. Hati-hati, saudara. Ingat-ingat ya. Di mana ada bangkai, di situ buruh nasar berkerumun. Akan ada aniaya dengan banyak kematian, perang. Siapa yang bikin? Islam. Perang paling banyak dilakukan oleh Islam di seluruh dunia dari zaman Adam sampai dengan hari ini. Korban perang terbanyak itu oleh Islam. Ya, perang sepanjang masa itu oleh Islam. Bahkan perang dunia 1 dan perang dunia 2 itu Islam loh, saudara, yang bikin.
ya akan datang murtad dulu. Bahwa dua saksi Allah ya harus mati dibunuh dulu, yaitu dua saksi Allah adalah Yahudi dengan Kristen. Dua saksi Allah, ya dua saksi Allah ini adalah Yahudi dengan Kristen. Sementara musuhnya antikristus adalah Islam. Karena musuhnya adalah Yahudi dengan Kristen, sama dengan musuh Islam. Ajaib kan? Nah, makanya kedatangan Yesus yang kedua itu, ingat-ingat, Anda harus mengalami antikristus dulu. Kita semua akan mengalami semua. Kita semua akan mengalami antikristus. Ya, nanti ini yang kelas apologetik, ya, hari Kamis depan ya, ini pegang ya, nanti kita masuk sini lagi. Wah, ini serem ya. Kita semua mengalami antikristus. Oke. Nah, kemudian lanjut. Mitos. 1. Gereja Katolik atau Paus adalah antikristus. Jawabannya, apakah gereja Katolik atau Paus? Apakah antikristus itu, saudara? Antikristus siapa, saudara? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, yang tidak mengakui Bapa dan Anak. Gereja Katolik mengakui Bapa dan Anak, saudara. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Ya, Trinitas itu pengakuan Bapa dengan Anak. Pengakuan iman rasuli adalah pengakuan Bapa dan Anak. Jadi apakah gereja Katolik Paus antikristus? Ya bukan. Nah, gereja Katolik tidak menyangkal. Dan gereja Katolik tidak menyangkal kemanusiaan Yesus loh. Yesus itu datang benar sebagai manusia. 100% manusia, 100% Allah. Katanya gereja Katolik. Padahal antikristus adalah 2 Yohanes 1 ayat 7 yang menyangkal Yesus Kristus datang sebagai manusia. Ya, jadi kalau Anda menyangkal Yesus Kristus sebagai manusia, Anda itu antikristus. Jadi biarkan Yesus sebagai manusia, jangan ragu, memang Yesus adalah manusia. Tetapi menyangkal Yesus adalah manusia. Siapa yang menyangkal Bapa dengan Anak? Sesungguhnya Allah tidak beranak dan diperanakkan. Nah, berarti kan siapa yang antikristus? Islam. Lalu siapakah yang menyangkal Yesus bukan manusia? Nah, ada sekte-sekte yang menyangkal Yesus bukan manusia ya. Nah itu juga antikristus, hati-hati. Penyesatan-penyesatan seperti itu yang menyangkal Yesus sebagai manusia, hati-hati saudara. Ya sampai sini kita masih belum tahu ya Yesus. Tapi maknanya sebenarnya adalah kenapa sih? Kan kita juga, kamu juga manusia, saya juga manusia. Tapi kenapa ada penyangkalan Yesus sebagai manusia? Yang dimaksud Yesus telah datang sebagai manusia. Artinya Yesus tadinya adalah Allah yang datang sebagai manusia. Ya, bahwa Allah datang sebagai manusia. Artinya penebus itu, penguasa telah menebus kita. Yang menolak penebusan Kristus. Tetapi kan antikristus berasal dari kita, orang Kristen. Nah, lihat nih tuh. Ya, 1 Yohanes 2. Antikristus berasal dari antara kita, tetapi tidak tersungguh-sungguh masuk kita. Siapa saudara? Muhammad. Muhammad itu dulu Kristen.
Dari mana saya tahu Muhammad Kristen? Karena dia menikah sama Khadijah. Khadijah itu Kristen. Di zaman itu, sampai bahkan dengan zaman sekarang, orang Kristen harus menikah sama orang Kristen. Apalagi Khadijah itu walinya adalah pendeta Warakah. Pendeta bernama Warakah. Orang Kristen dengan sendirinya. Katanya menurut Sahih Bukhari, katanya Warakah adalah yang pertama kali menerjemahkan Alkitab orang Kristen ke dalam bahasa Arab. Dan jadi apa? Muhammad adalah orang Kristen. Nggak mungkin Warakah menikahkan anaknya kepada orang pagan atau agama lain. Nggak mungkin. Bahkan kepada orang non-Kristen, orang Yahudi pun tidak mungkin. Tidak mungkin. Harus dinikahkan secara Kristen. Kalau enggak, dia akan dianggap murtad. Dan hukumannya berat zaman itu kalau murtad apostasi ya. Jadi kita tahu tahun 700-an atau tahun 500-an itu, di mana kekristenan itu benar-benar sangat dominan. Bahkan raja pun kalah sama paus. Artinya tidak mungkin Khadijah menikah dengan orang yang bukan Kristen sekalipun dia agama Abraham katanya. Karena Warakahnya sendiri Kristen. Maka Khadijah dengan sendiri Kristen. Jadi Muhammad dulu Kristen. Begitu ketemu Jibril dia murtad dari Kristen. Dulu sudah pernah dijelaskan di sini. Muhammad berasal dari antara kita. Coba kamu lihat ya, semua mu'alaf yang dari Kristen kejam-kejam loh. Agustan, siapa lagi? Hani Christian, Stephen Indra. Orang-orang yang mantan Kristen ini lebih kejam loh. Yudi Mulyana dulu kejam loh waktu dia jadi Islam. Tutupin gereja loh Yudi Mulyana. Ya Hani Christian kan sampai mau marah, mau membunuh saya segala macam kan. Mulutnya itu kan halal darah mau bunuh-bunuhan. Padahal ketemu saya di sini belum tentu dia berani lawan saya, saudara. Mau disinggel gaya apa juga tak ladeni, belum tentu dia berani kalau ketemu sama saya. Ya, si Hani ini ya. Belum tentu dia berani. Ya. Tetapi dia kejam sekali ya, Muhammad ini. Semua mu'alaf ini kejam sekali berasal dari kita. Jelas ya? Lalu mitos berikutnya. Jadi apakah Paulus, siapa ini asal-usulnya dari mana? Dari Martin Luther. Anda baca bukunya namanya Schumann Olaf ya. Namanya Schumann Olaf. Tentang pluralisme agama di Indonesia. Bukunya dalam bahasa Indonesia. Martin Luther lah yang berkata bahwa Paus atau gereja Katolik adalah antikristus. Martin Luther lah yang pertama kali, sehingga Anda terframing sampai hari ini bahwa Paus adalah antikristus. Pertama kali yang bilang adalah Martin Luther. Bukunya Schumann Olaf, Pluralisme Agama di Indonesia, BPK Gunung Mulia, ya, Gunung Mulia. Anda baca ini ya. Judulnya ya kira-kira itu Schumann Olaf, cari aja ya Schumann Olaf. Martin Luther yang pertama kali menyebut Paus adalah antikristus. Mitos yang kedua. Ya, mitos yang kedua. Ya, ada namanya Freemason. Freemason ya, saudara ya. Atau apa, saudara? Illuminati. Ya, Dajjal mata satu. Apakah betul Freemason, Illuminati atau mata satu di eye itu ya, atau di eye adalah antikristus? Saya belajar tentang Freemason, tidak ada penyangkalan kepada Yesus. Anggota Freemason itu ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang macam-macam di dalamnya. Orang Kristen pun ada. Dan tidak ada penyangkalan kepada Yesus. Ya. Dan itu Dajjal mata satu yang sangat satu-satunya ayat itu ada di Zakaria 10. Dajjal mata satu ini. Ya. Yang matanya cuma satu itu ya. Jadi apa saudara? Apakah Freemason, Illuminati ini adalah antikristus?
Ya sangat meragukan, sangat dipertanyakan. Lalu hubungannya dengan ketiga, teori konspirasi. Karena mereka menyerang teori konspirasi. Katanya melibatkan gereja Katolik lagi. Gereja Katolik, Uni Eropa, Antikristus tuh jumlahnya 10 katanya kan. Jumlahnya 10 Uni Eropa. Hari ini jumlahnya Uni itu ya, bukan 10, udah berapa belas itu Uni Eropa itu ya. Tambah lagi kemasukan nanti Ukraina itu ya, Ukraina. Apakah termasuk dalam teori konspirasi itu benar? Saudara, kalau Anda takut dengan teori konspirasi, maka Anda tidak percaya dengan Yeremia 29 ya, ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lalu Anda berlomba-lomba berteori konspirasi, ketakutan dengan teori konspirasi, ya, seakan-akan Anda dihantui oleh, itu siapa itu, Dharma Porongkun itu ya. Dharma Porongkun itu ketakutan ya. Saya emang nggak takut loh. Kenapa saya percaya bahwa Yehova Elohim yang saya kenal di dalam Yesus Kristus mempunyai rancangan-rancangan yang lebih pasti. Dia tidak pernah gagal dan tidak mungkin dibatalkan oleh rancangan setan manapun. Nggak akan. Ya. Kedua, Roma 8 ayat 28. Lalu si Dharma Porongkun itu ketakutan dengan apa? Microchip. Dengan undang-undang kesehatan. Ya, paranoid banget ya. Kita tahu Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Anda yang penting mengasihi Tuhan apa enggak? Ya, gak usah takut. Lalu takut teleponnya disadap. Ada orang di Eropa yang ketakutan, padahal orang ini bukan siapa-siapa, ketakutan teleponnya disadap. Saya saja nggak takut telepon saya disadap. Saya ini buronan nomor wahid di Indonesia. Ya. Bahkan si siapa Masiku itu, Harun Masiku saja kalah tenarnya sama saya. Tetapi saya tidak takut telepon saya disadap. Orang mau ke rumah saya boleh tak jemput di bandara. Saya nggak pernah merahasiakan tempat tinggal saya. Ada orang nyari-nyari saya. Mereka tahu saya di mana. Alengso tahu rumah saya. Nggak takut saya. Ya kenapa? Karena saya percaya ada perlindungan dari surga. Nah kamu kok nggak percaya? Takut disadap, ketakutan ya. Lalu saya sampai disuruh, kamu sekarang ini ya pakai Signal. Kamu terus pakai apa Telegram. Kamu pakai apa? Saya sampai pusing ya. Handphone saya, handphone 1 juta rupiah. Saya beli handphone itu harganya 90 euro. Saudara, jangan suruh saya install program macam-macam. Jangan suruh saya install program macam-macam. Hang nanti handphone saya. Akhirnya tak hapusin semua, Telegram, Signal, apalagi ya. Wah, dulu pakai Telegram, Signal, terus pakai apa lagi itu. Waduh, wis kerjain bener ya. Tak hapusin semua. Nah, kemarin ada yang nyumbang ya, terus saya dikasih handphone baru. Ya sudah, handphonenya cuma buat tiktokan aja supaya jangan ada orang masuk karena tiktokan itu panas handphonenya itu kan. Kalau tiktokan itu handphonenya panas, udah saya cuma beli handphone satu cuma buat tiktokan aja. Ya, cuma buat tiktokan aja. Jadi nggak ada nomor itu cuma tak isi, nggak ada nomornya cuma tak isi nomor itu cuma buat tiktokan aja. Sehingga kalau tiktokan nggak keganggu udah. Karena handphone yang lain nggak bisa, nggak kuat, suka mati sendiri. Jadi jangan suruh saya install Telegram apa-apa, udah pakai WhatsApp saja. Udah pakai WhatsApp saja. Kalau kamu takut nelpon saya, nggak usah nelpon saya. Pusing saya, saudara. Disuruh pakai Telegram. Anda kok takutan, saya aja nggak takut, kok kamu yang takut. Saya aja nggak takut, kok jadi kamu yang takut. Gimana sih? Saya ini yang diuber-uber, kok jadi kamu yang ketakutan. Ya kalau kamu takut menghubungi saya, nggak usah. Pak, bisa nggak pakai Telegram saja? Nggak mau. Kamu belikan saya handphone, nanti saya ganti nanti pakai Telegram.
Aduh, saya nggak mau saudara, suruh ganti. Kamu berikan saya handphone, nanti saya install Telegram di tempat saya. Kamu berikan saya handphone, nanti saya install Signal tempat saya. Kamu mau nelpon saya pakai WhatsApp saja, ya. Waduh, nah, ini gara-gara Dharma Porungkun ini. Ini kan teorinya Dharma Porungkun kalian jadi kentir, saudara. Gara-gara Dharma Porungkun kalian jadi kentir. Ya, Roma 8. Kenapa kamu tidak percaya Roma 8 ayat 28? Kenapa sih kenapa kamu lebih percaya dengan kuasa dari konspirasinya Freemason, ya, atau kekuatan global? Saya kan mau kekuatan global kayak apa? Nggak urusan. Saya lebih percaya dengan kuasa Tuhan saya Yesus Kristus yang Maha Besar. Ya, lalu takut dengan apa, saudara? Microchip. Nah, ini ya yang keempat nih. Microchip adalah 666. Ya, 666, makanya barcode itu ya. Barcode kan begini kan. Nah, ini kan angka 6 nih. Wah, sekarang sudah diganti barcode-nya modelnya begini, saudara, keluar-keluar gini ya. Sekarang modelnya udah gini, barcode-nya udah kotak ya. Nah, udah macam-macam. Sekarang barcode udah bermacam-macam. 6666. Bukan 666, saudara. Yang benar ada 666. Ya. Microchip. Saudara, saya lebih senang pakai microchip. Saya suka jengkel dompet saya ketinggalan, SIM saya, KTP saya, ATM saya ketinggalan di situ. Saya suka jengkel. Kalau pergi ke Den Haag itu dompet saya ketinggalan. Saya berdoa supaya saya bisa dikasih microchip semuanya. Saya mah berdoa supaya bisa kasih microchip ya. Saya berdoa supaya cepat ada microchip di Belanda, sehingga saya nggak perlu bawa dompet, karena saya sering ketinggalan dompetnya. Ya. Kalau pakai microchip kan sudah nempel terus. Tinggal ditempel saja begitu kan. Nggak usah pusing. Oh, itu 666, siapa bilang 666 gundulnya peang? Kalau barcode yang panjang itu 666. Kalau ini bukan. Tapi kan bisa dilacak. Ini apa-apa. Saya malah lagi mikir bagaimana anak saya bisa taruh chip ya. Bikin apa ya pakai GPS. Takutnya kenapa-kenapa. Misalnya begitu kan. Nanti. Ya kan? Saya malah kalau bisa dipasang chip, kalau saya hilang diculik sama orang Islam, kalian tahu saya ada di mana. Ya kan, kalau diculik sama orang Islam lagi benci banget sama saya nih, orang Islam di Indonesia kan. Saya mah kalau pakai chip jadi bisa dilacak. Yang penasaran kan saya diculik terus nggak pulang, nggak tahu kemarin saya di mana kan. Kalau bisa dilacak, saya lagi mikir gimana caranya ya bisa pakai microchip. Saya mau seneng-seneng aja pakai microchip. Oh, nanti gulanya tinggal nanti dokternya tinggal meriksa dari sana, saya nggak perlu ke dokter. Soalnya di Belanda ini kalau ke dokter tuh antrinya 3 bulan. Diperiksa sama dokter, saya seneng gulanya sekian, ininya sekian, Pak sehat, Pak kurang lari, kurang jalan, kurang olahraga, ditelepon dikasih surat. Saya malah lebih seneng begitu. Nggak bingung saya, saudara ya. Ini pakai microchip. Jangan takut dengan microchip. RFID, oh itu namanya antikris. Saudara nggak perlu takut. Yang penting, waktu Anda pasang microchip, jangan di tangan kanan. Pasanglah di tangan kiri. Atau jangan mau dijidat. Ya. Oh, anti dengan vaksin. Nah, itu kan anti dengan vaksin kan? Wah, anti dengan vaksin. Loh, vaksin itu saya di tangan kiri. Saya 3 kali divaksin di tangan kiri, bukan di tangan kanan. Ingat, tanda ini harus di tangan kanan. Di dahi, siapa yang divaksin? Di dahi, diculek gitu, cus gitu saudara, kan goblok saudara. Anda diculuk, wah itu pakai yang meteran itu kan di dahi, itu goblok saudara, itu kan termometer. Kadang-kadang orang Kristen ini ya, ini gara-gara Dharma Porungkun ini ya. Aduh. Ini vaksin ini ciptaan semua.
Ya mau ciptaan, jangan kamu berpikir melampaui kemampuanmu yang tidak kamu sanggup pikirkan. Ya, dulu saya sampai diteror saya ini ahli mikrobiologi dari Australia, dicaci maki saya ya. Waktu zamannya Pak Tobing pertama kali masuk, ya ada orang sampai itu cewek sama suaminya itu ya, dicaci maki saya ya. Kamu ini mendukung antikris, gundulmu peang, saya bilang begitu ya. Nggak usah lah, kamu nggak lebih pintar dari saya lah. Mau ahli mikrobiologi, ahli nuklir, mau ahli apa, kamu nggak pintar dari saya ini dokter teologi. Kamu mau cerita tentang antikristus, kamu jangan tanya sama ahli nuklir, kamu tanya sama dokter teologi. Kamu bacaanmu salah. Kamu kemarin divaksin di sebelah kiri apa sebelah kanan? Pertanyaan saya, sebelah kanan Pak, ya goblok kamu. Orang divaksinnya di kiri, di kanan. Saya bingung sama kalian ini. Ya kan? Kamu divaksinnya di dahi, dicolok gitu vaksinnya. Nah itu ya, Anda ketakutan, microchip, vaksin. Akhirnya kan susah sendiri kalian kan, tuh kemana teman-teman yang pada teori konspirasi. Akhirnya kan nggak bisa pergi sama kita, nggak bisa masuk restoran, nggak bisa kemana, karepmu. Kalau saya mah tenang-tenang saja. Terang nomor 6. Bahwa orang Yahudi adalah antikristus. Ya, padahal Yohanes itu nggak cuma cerita orang Yahudi loh, tapi cerita banyak orang yang menolak Bapa dan Anak. Ya, yang menolak keberadaan Bapa dan Anak, yang menolak. Karena di zaman itu orang Yahudi, sebagian orang Yahudi memang ada yang menolak keberadaan Bapa dan Anak. Ya, sehingga ketika Yesus berkata, "Aku anak Allah," menyebut bahwa El adalah Bapaknya, marah orang Yahudi. Nah, bolak-balik teologi itu dibolak-balik kacau sekali waktu itu. Waktu itu kacau sekali teologinya orang Yahudi ini, ya. Makanya Yesus meneruskan kemudian zamannya Rabi Akiva sampai ke sini ya diperbaiki lagi. Cuman sayang Rabi Akiva itu mengatakan bahwa Simon Bar Kokhba lah Mesias. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya si Rabi Akiva itu matinya dicincang ya, dikuliti ya. Kuliti sama orang Roma itu. Kulitnya itu dikelotokin satu-satu itu. Dikuliti, pokoknya dikuliti, matinya dikulitin. Si Rabi Akiva itu matinya itu mengerikan sekali. Yang pada Rabi Akiva ini yang pertama kali merintis Talmud ya. Merintis Talmud. Nah itu ya, makanya dan dia berkata bahwa Simon Bar Kokhba itu yang tahun 135 pemberontakan Bar Kokhba itu, dia mentahbiskan bahwa Simon Bar Kokhba adalah Mesias. Padahal Mesiasnya sudah lewat di zamannya Yesus. Ya. Tapi itu karena Bapak Gereja juga salah ya. Tahun 300 itu Bapak Gereja itu memang salah. Turut andil di dalam keterpurukan sehingga orang Yahudi nggak mau jadi percaya Yesus karena Yesusnya sudah lain. Nah, Yahudi antikristus ini ya didasari dari siapa itu? Si Martin Luther juga ya dalam bukunya itu ya. Martin Luther ya dalam bukunya Von den Juden und ihre Lügen. Ya, Von den Juden und ihre Lügen. Martin Luther bilang bahwa Yahudi adalah antikristus. Bakar sinagognya, bakar kitab sucinya, itu segala macam ya. Jadi Martin Luther juga. Kacau sekali ya memang ya. Sehingga hari ini juga ada sebagian orang Kristen yang berkata bahwa antikristus adalah orang Yahudi. Padahal tadi Kisah Rasul 21 kita baca beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, tapi tetap melakukan Torah. Itu ya, itu mitos-mitos. Mungkin ada lagi, saudara? Ada lagi ini, Bu Rose masih mau nanya? Bu Rose, silakan. Yang masih mau tanya tentang mitos-mitos ya, silakan. Iya, Pak. Akibat dari mitosnya Martin Luther ini kan terjadi juga peperangan itu yang masa lalu itu ya, zaman Bapak Gereja itu ya. Terus di akhir hidupnya ada
pertobatan nggak Martin Luthernya? Itu kan termasuk dianggap 3 salah tahun kan? setelah Martin Luther menulis buku ini, Von den Juden und ihre Religion, 3 tahun setelah menulis buku ini, Martin Luther meninggal. Sakit ya. Jadi ini adalah buku terakhirnya Martin Luther, 3 tahun kemudian Martin Luther meninggal. Ya kita nggak tahu bertobat apa enggak. Dan buku ini salah satu buku yang dipakai, bukan tapi dipakai oleh Hitler untuk melegitimasi tindakannya dia genosida orang Yahudi. Nah, ini pada nggak ini, padahal yang nonton banyak di ini YouTube, tapi nggak ada yang nanya ya, aneh ya. Nah ini yang nonton padahal banyak banget ini. Gak ada yang nanya. Pastor, saya mau ngomong lagi, mau nanya. Boleh. Padahal di gereja ya, termasuk di HKBP itu kan bahwa tulisan-tulisan Martin Luther itu kan waktu saya juga dulu waktu masih kateksasi ya, waktu remaja dulu, itu kan semuanya itu rujukannya dari tulisan Martin Luther juga itu di HKBP. Martin Luther memang orang yang luar biasa hebat, bagus. Cuma kan begini, orang bisa saja salah. Ya. Banyak orang baik, tapi dia bisa salah. Makanya jangan pernah mendewakan, ngefans sama orang. Termasuk sama saya pun nggak boleh, saudara. Karena nanti kalau saya salah, Anda ikut salah nanti. Jangan pernah ngefans sama orang. Kalau Anda cocok dengan pengajarannya, ikuti. Tapi nanti Anda tahu kalau dia salah, kalau Anda tidak ngefans. Jangan dumeh gitu loh. Ada orang begitu, wah seneng ya kalau ada jenderal polisi, sama Porongkun dia cerita. Padahal dan Porongkun itu tuh ngawur semua ya. Saya kan lihat kayak ngeri gitu karena banyak korban kan sampai ke Holocaust itu kan akibat rujukan dari ininya dia, iya. Makanya saya bilang bertobat enggak di akhir hidupnya karena itu saya pikir kesalahan gitu. Ya. Dan di akhir zaman, Anda bisa tahu tentang rahasia Alkitab gara-gara sekarang ada orang Yahudinya. Makanya ditutup selama 1700 tahun. Kita nggak ngerti rahasia zaman. Hari ini orang Yahudinya ada. Kita dibukakan rahasia zaman. Oke, kalau nggak ada, kita tutup ya. Nanti kapan-kapan tentang kiamat nanti deh ya, yang tentang kiamat, kapan kiamat. Ya, dan apa mitos-mitos tentang kiamat ya. Supaya kita pisahkan, mungkin minggu depan atau nanti, mitos-mitos tentang kiamat. Oke. Kita ada pengumuman dari Hagios Community, ada pengumuman nggak? Embun pagi ada pengumuman? Kalau nggak ada, kita doa penutup ya. Doa penutup siapa? Pak Utomo ya? Silakan, bisa tolong dinyalakan doa penutup. Lalu yang riset siapa yang riset hari ini? Oh, Pak Sumantri ya. Oke, Pak Utomo, silakan yang riset. Riset dulu atau berdoa penutup? Bentar. Kenapa Pak Utomo? Doa dulu atau riset dulu? Doa dulu lalu kita riset. Baik. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah Engkau sampaikan melalui Pastor Paul, sehingga kami sedikit banyak tahu tentang apa yang ingin Engkau sampaikan melalui Pastor Paul ini Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi semua orang yang menonton baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas pemberiannya pada malam hari ini. Amin. Silakan Pak Sumantri. Itu gambarnya risetnya SMA bisa tampilkan yang? Punya nggak yang? Enggak.
Oh, aku nyari dulu. Sebentar Pak Sumantri. Saya punya kok risetnya itu. Benar ya, Mas Sumantri, sabar. Yo, santai. SEMA. Nggak punya. Ternyata saya nggak punya. Di mana itu saya pernah bikin ya? Judulnya apa ya? Saya pernah bikin. Oke, langsung dibaca aja deh. Hafal kan? Ya, hafal, Pastor. Langsung aja deh. Saya nggak ini. Ya, teman-teman, kita ucapkan recite. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. We'afta et Adonai Eloheka. Vekol levavka, uvekol nasefka, uvekol meodeka. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. We'afta lareka kamovka. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa. Saudara, kita ada kelas evangelis mulai hari Senin besok. Senin minggu depan ya. Senin minggu depan ada kelas evangelis ya. Kelas evangelis angkatan ke-28, buruan daftar. Senin minggu depan, apa Senin besok ya? Senin besok tanggal 31 ya masih ya? Senin besok ya? Senin tanggal 1 April. Tanggal 1 besok ya? Tanggal 1 apa? Tanggal 8 mulainya kita ya? Tanggal 1, kelas evangelis 28 tanggal 1 April. 1 April jam berapa tuh kita tuh? Latihan kita. 19.30. 19.30 berarti jam berapa? Setengah 3. Setengah 2. Ya, setengah 3. Setengah 2 apa setengah 3? Setengah 3. Setengah 3 ya. Ya dan nanti latihan sebentar ya. Nggak apa-apa, kan pendahuluan. Oke, karena besok kita ada latihan juga ya. Ada latihan dengan tim yang untuk penginjilan minggu depan hari Sabtu ya. Hari Sabtunya depan lagi. Oke, kita terima berkat dari Tuhan Yesus, saudara-saudara. Yebareka Adonai, Bismarika Tuhan Yesus berkati engkau dan memberang engkau. Ya Adonai peneweleka wihuneka Tuhan Yesus meninggalkan kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia-Nya. Isa Adonai peneweleka wiyesa mereka shalom Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abrakadabra terjadilah sesuai dengan remamu. Jehovah Rafa, Tuhan sembuhkan segala sakitmu. Apapun sakitmu, Tuhan sembuhkan. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya. Amin. Jangan lupa jam 4 pagi ada doa wajar ya setiap hari ya. Itu semuanya. Lehitrau. Lehitrau, terima kasih.